ikhlas hati memaafkan kesalahan orang lain. Dalilnya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 7. Selanjutnya, adapun hikmah dari sikap pemaaf adalah dibaca semuanya. Yang dimaafkan akan memperkuat silaturahmi dengan orang lain dan menjadikan seseorang bertakwa. Selanjutnya, contoh dari sikap pemaaf. Memaafkan teman yang merobek buku, memaafkan adik yang menekan pensil. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sikap pemaaf. Nah, yang selanjutnya dari sikap terpuji adalah berbuat tanggung jawab. Manfaat atau hikmah dari tanggung jawab. Dipercaya orang lain menjadi manusia yang berguna, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah salah satu dari hikmah sikap tanggung jawab. Contohnya ada berapa? Nah, sebutkan salah satunya. Sebagai pelajar dengan sungguh-sungguh, sebagai santri rajin mengaji dan mufahalah, merapikan kamar tidur, merapikan bekas mainan, mengembalikan buku perpustakaan, mengganti buku yang robek. Itu adalah salah satu contoh sikap tanggung jawab. Nah, pengertian menurut bahasa berada di tengah-tengah jujur, lurus, dan tulus. Yang kedua, menurut istilah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada ahlinya. Ya, adil berarti seimbang, ya, atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa mengurangi atau mengurangi. Adil terdapat dalam Quran surah Al-Ma'idah. Manfaat dari sikap adil. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh keberkahan hidup, mendapatkan kebahagiaan hati, disenangi banyak orang, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun akhirat, terwujudnya masyarakat yang tentram, aman dan damai. Contohnya ada berapa? 3. Memutuskan perkara sesuai dengan aturan, membagi uang saku sesuai kebutuhan, membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya dari sikap terpuji yaitu bijaksana. Pengertian dari sikap bijaksana menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, cermat dan teliti serta berhati-hati. Terdapat dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 16. Manfaat atau hikmah dari sikap bijaksana terdapat ada berapa? Ada 5. Yang satu, dapat terlaksananya suatu aturan karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan sehingga terwujudnya keselarasan hidup bagi masyarakat. Dapat mewujudkan sikap disiplin, dapat menilai sesuatu yang benar karena orang bijaksana akan menemukan kebaikan dan kebaikan akan
bijaksana selalu menerapkan pelaksanaan kewajiban. Yang terakhir, dapat mewujudkan sikap adil karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Contohnya ada berapa? Akan baca. Berakhir, Ibu akan kasih dulu soal. Satu orang satu, silakan nanti dikerjakan dan jawab apabila Ibu suruh menjawab. Lihat kita menulis, lalu nulis soalnya.
dunia dari akhirat. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu.